Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinda Septianisi dengan NIM 88011989 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan shock kardiogenik. Selanjutnya, definisi shock merupakan sindrom gangguan patofisiologi berat yang berhubungan dengan metabolisme seluler yang abnormal, yang umumnya disebabkan oleh perfusi jaringan yang buruk, disebut juga kegalan sirkulasi perifer yang menyeluruh dengan perfusi jaringan yang tidak kuat. Selanjutnya di sini ada kardiogenik shock adalah keadaan menurut cardiac output dan terjadi hipoksia jaringan sebagai akibat dari tidak adekuat volume intravaskular. Kriteria hemodinamik hipotensi terus-menerus tekanan darah sistoli kurang dari 90 mmHg lebih dari 90 per menit dan kekurangan cardiac index kurang dari 2,2 kali per menit. Meningginya tekanan kapiler paru kurang dari 15 mmHg. Sebagai besar disebabkan oleh infrak miokardial akut. Selanjutnya di sini ada etiologinya. Etiologinya yang pertama, gangguan kontraktilitas miokardium. Yang kedua, disfungsi ventral kirian gak berat yang memicu terjadinya kongesti paru dan atau hipoperfusi iskemik. Selanjutnya, infark miokard akut. Selanjutnya ada komplikasi yang infark miokard akut seperti ruptur otot papiler, ruptur septum atau infark ventrikular kanan. Dapat mempresipitasi, menimbulkan atau mempercepat shock kardiogenik pada pasien dengan infark dan infark yang lebih kecil. Yang ketujuh, valvular stenosis. Yang delapan, myokarditis atau inflamasi miokardium, peradangan otot jantung. Selanjutnya, kardiopati atau kardiopati, gangguan otot jantung yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya ada akut mitral regurgitation. Selanjutnya ada valvular heart disease. Selanjutnya yang terakhir hipertrophi obstruksi kardiokyempi. Selanjutnya ada patofisiologinya. Di situ ada patofisiologi, kalian bisa lihat baca. Selanjutnya ada penata laksanaan menurut DIN AJ Beaver KM 2007. Yang pertama, emergency terapi. Terapi ini bertujuan untuk menstabilkan hemodinamik pasien dengan oksigen, pengaturan jalan napas, airway control, dan akses intravena. Diperlukan usaha untuk memaksimalkan fungsi ventrikal kiri. Selanjutnya yang kedua ada expansion. Jika tidak ada tanda volume overload atau edema paru, volume expansion dengan 100 ml bolus dan normal salin setiap 3 menit. Sebaiknya dicoba hingga baik perfusi yang cukup maupun terjadi kongesti paru. Lalu yang ketiga ada inotropic support. Pasien ini juga dengan hipotensi ringan, tekanan darah sistolik 80 sampai 90 mmHg dengan kongesti pulmoner. Untuk hasil terbaik dirawat dengan dobutam 2,5 mikrogram atau kilo berat badan per menit pada interval 10 menit. Selanjutnya ada terapi reperfusi. Reperfusi ini myocardium iskemik merupakan terapi yang efektif untuk pasien dengan infark miokard akut dan shock kardiogenik. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang. Pertama itu EKG, mengetahui hipotrofi atrial atau infraskular, penyimpanan aksis iskemia dan kerusakan pola. Terus selanjutnya ada ECG, mengetahui adanya sinus takikardia iskemik infark atau fibrilasi atrium. Selanjutnya ada rongsen dada, menunjukkan pembesaran jantung bayangan, mencerminkan dilatasi atau hipertrofi bilik atau perubahan dalam pembuluh darah dan meningkatnya tekanan pulmonal.
Hal itu ada scan jantung, tindakan penyuntikan fraksi dan memperkirakan gerakan jantung. Yang kelima ada katerasi jantung, tekanan abnormal, menunjukkan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung sisi kanan dan kiri. Selanjutnya ada elektrolit, mungkin berubah pada perpindahan cairan atau penurunan fungsi ginjal, terapi diuretik. Selanjutnya ada eksimetri nadi, yaitu saturasi oksigen mungkin rendah, terutama jadi CHV memperburuk. Lalu ada AGD, gagal ventrikal kiri ditandai alkalosis respiratif ringan atau hipoksemia dengan peningkatan tekanan darah karbon dioksida. Selanjutnya ada terakhir enzim jantung meningkatnya bila terjadi kerusakan jaringan-jaringan jantung, misalnya infark miokardium. Nah, di sini ada juga asuhan perawatan shock kardiogenik. Kasusnya fiktifnya itu seorang pasien dibawa ke rumah sakit dengan keadaan lemah, mengeluh nyeri dada, timbulnya mendadak dan sangat berat, sangat hebat, tidak hilang dengan istirahat skala 7, kulit pucat dan akral dingin. Nah, di sini ada riwayat kesehatan sekarangnya, yang P-nya itu nyeri dada yang timbul sangat hebat, Q-nya itu nyeri seperti tusuk-tusuk, R-nya itu nyeri di bagian dada anterior substernal. Lalu skalanya itu 7. Di sini ada pengkajiannya, nama mahasiswa, tanggal, jam, nama pasien, umur, jenis kelamin, agama pasien, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Di sini juga ada pengkajian selanjutnya, pengkajian primer, diagnosis, perawatan, dan tindakan. Nah, pengkajian primer itu ada airway, diagnosanya itu dyspnea, tindakannya itu mengatur pola napas. Lalu pengkajian primer yang kedua, breathing, diagnosa perawatannya itu orang kulit pucat dan lembab, tindakannya itu pencegahan shock. Lalu yang ketiga ada circulation, diagnosa perawatannya kulit pucat akrab kedingin, tindakannya itu manajemen hipotermi. Selanjutnya ada disability, diagnosa perawatannya itu GCS skala 7, tindakannya itu manajemen jalan napas. Lalu yang terakhir ada exposure, diagnosanya itu nyeri wajah tampak meringis, tindakannya itu manajemen nyeri. Nah, di sini ada diagnosa perawatannya, ada 5. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan iskemik jaringan sekunder akibat sumbatan atau penyempitan arterial koroner. Nah, yang kedua ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontratilitis miokardial atau perubahan inotropika. Nah, yang ketiga ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan perfusi organ ginjal. Lalu yang keempat ada perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan atau penghentian aliran darah. Lalu yang terakhir ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhannya. Lalu di sini ada intervensi. Diagnosa pertama, manajemen nyeri, observasi. Pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri. Lalu yang kedua, identifikasi skala nyeri. Ketiga, identifikasi respon nyeri non-herbal. 4, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang kelima, identifikasi pengaturan dan keyakinan tentang nyeri. Nah, selanjutnya ada terpetiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Seperti tensi, hipnosis, akupresur, terapi musik, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Nah, selanjutnya ada yang kedua ini, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, suhu ruangan, pencahayaan atau kebisingan. Lalu ada fasilitas istirahat dan tidur, mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Lalu ada edukasinya. Pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Ajarkan
teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kolaborasinya itu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Nah, selanjutnya ada intervensi diagnosa ketiga, manajemen hipervolemia. Observasinya itu yang pertama itu periksa tanda dan gejala hipervolemia, yang kedua identifikasi penyebab hipervolemia, monitor status hemodinamik, yang keempat monitor intake dan output cairan, yang kelima monitor tanda hemokonsentrasi, yang keenam monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma, yang ketujuh monitor kecepatan infus secara ketat, yang delapan monitor efek diuretik. Nah, terapinya itu pertama itu timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama. Kedua, batasi asupan cairan dan garam. Yang ketiga, tinggikan kepala tempat tidur 30-40. Edukasinya itu pertama itu anjurkan melapor jika haluan urinnya itu kurang dari 0,5 mili dalam 6 jam. Lalu anjurkan melaporkan jika berat badannya bertambah kurang dari 1 kilo dalam sehari. Ajarkan cara membatasi cairan. Kolaborasinya itu yang pertama itu kolaborasi pemberian diuretik, yang kedua kolaborasi pergantian kehilangan kalium akibat diuretik, yang ketiga kolaborasi pemberian continuous renal replacement terapi jika perlu. Nah, di sini ada daftar pusakanya, kalian bisa lihat. PPNI 2016 Standar Diagnostik Perawatan Indonesia dengan pengurus pusat PPNI Jakarta. PPNI 2016 Standar Intervensi Perawatan Indonesia dan pengurus PPNI Jakarta. PPNI 2016 Standar Luaran Perawatan Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PPNI Jakarta. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, saya sudah mempresentasikan hasil asuhan perawatan shock orgadiagonik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.